Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Suryabdi, NIM 17052111. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hukum di Indonesia sepanjang tahun 1940 sampai 1990. Dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama pada masa transisi, pada masa revolusi Soekarno, dan pada masa Orde Baru. Yang pertama ada masa peralihan pada tahun 1940 sampai 1990. Sampai pecahnya Perang Pasifik, usaha untuk mengonsifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan penduduk belum dapat dilaksanakan. Upaya yang telah dirintis oleh Scholten van Haarlem dan Wieser pada tahun 1840 sampai dicoba terakhir kalinya oleh Cowan pada tahun 1920 ternyata tidak berhasil. Keberatan awal disebabkan karena pertimbangan pemerintah kolonial terhadap besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan upaya unifikasi tersebut. Bahkan sampai dengan runtuhnya kekuasaan kolonial, unifikasi hukum privat dan unifikasi lembaga-lembaga peradilan belumlah terwujud, dualisme hukum tetap dibiarkan hidup. Demikianlah kenyataannya sampai pada tahun 1942. Penduduk Hindia Belanda tetap dibedakan menjadi 3 golongan. Selanjutnya pada pasal 3 ayat 3, pidana yang diordinasikan secara khusus untuk orang-orang dari golongan Eropa harus tetap menganut asas konkordansi. Pengecualian atasnya hanya dimungkinkan apabila terasa ada keperluan untuk membuat perubahan-perubahan sehubungan dengan adanya keadaan-keadaan khusus yang terjadi pada Hindia Belanda. Semenjak masuknya penjajahan Jepang, dimaklumatkanlah melalui Undang-Undang Bala Tentara Jepang atau Osamu Shirai pada tahun 1942 nomor 1 bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang Bala Tentara Jepang tersebut. Dengan berlakunya maklumat tersebut, maka hukum perdata yang semula berlaku untuk golongan Eropa dinyatakan berlaku untuk golongan Cina, sedangkan hukum adat tetap dinyatakan berlaku untuk golongan masyarakat pribumi. Pemerintah militer Jepang membagi daerah yang didudukinya menjadi 3 wilayah komando. Yang pertama ada Jawa dan Madura, yang kedua Sumatera, dan yang ketiga ada Indonesia bagian timur. Salah satu kontribusi positif dengan masuknya pemerintahan kolonial Jepang adalah berhasil dihapusnya dualisme dalam tata peradilan. Dengan demikian cuma ada satu peradilan untuk seluruh golongan penduduk, yaitu Hogerasof atau Saikohoin. Selanjutnya pada masa revolusi Soekarno pada tahun 1950 sampai 1966. Berakhirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 menyebabkan Undang-Undang RIS hanya berfungsi tidak lebih dari 8 bulan. Konstitusi RIS segera diganti dengan konstitusi yang baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara RI yang diumumkan sebagai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1957. Menyebutkan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atau kuasa Undang-Undang Dasar yang baru ini. Dengan demikian, kevakuman hukum yang mungkin akan mengundang suasana ketidakpastian dapat dicegah dan persaingan politik antara kelompok nasionalis pendukung hukum adat dan kelompok muslim pendukung hukum Islam untuk memperebutkan ruang vakum guna diisi dengan sistem hukum yang baru akan dapat dicegah atau setidaknya ditunda. Dengan memperlihatkan bahwa dalam masa pemerintahan Soekarno, hukum dianggap sebagai penghalang bagi terwujudnya revolusi yang dicita-citakannya. Keinginan Soekarno untuk menciptakan tata hukum yang khas Indonesia
yang tentu saja dijauhkan dari segala bentuk warisan kolonial ternyata tidak dengan segera dapat diimplementasikan. Sekiranya perombakan secara besar-besaran dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan warisan Belanda, maka akan terjadi banyak kekosongan hukum. Perubahan yang dicoba dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Sementara 1990 ternyata dianggap gagal mencerminkan kekhasan citra rasa hukum Indonesia. Undang-Undang 1945 kemudian dinyatakan berlaku lagi melalui Dekret Presiden 1959. Dan yang terakhir ada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 90. Perkembangan substansi hukum pada masa Soeharto tidak mengalami perubahan yang berarti. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara berpatokan pada apa yang digariskan di Undang-Undang Dasar 1945. Kendati pun demikian, dalam rangka mewujudkan program-program pembangunan yang dirancangkannya, diantaranya melalui rancangan pembangunan 5 tahun, Soeharto acap kali menggunakan kekuatan senjata untuk menundukkan para penentang kebijakan politiknya. Meskipun demikian, pada pembangunan yang gencar dilakukan oleh Soekarno tetap harus diapresiasi karena peraturan perundang-undangan takkan pernah bisa membatasinya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.